Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 31 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ujilah Segala Sesuatu. Firman Tuhan terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua 1 dan 22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, dalam banyak aspek kami harus menguji sehingga kami memiliki ketulusan, kebenaran, kelurusan di dalam hidup, di dalam segala aspek yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita bertemu di dalam ayat Alkitab tentang ujilah, ujilah, dan ujilah. Di Mazmur kita bertemu dengan banyak sekali kata ujilah. Tuhan ujilah hatiku, lihatlah keberadaanku. Apakah hatiku serong? Apakah hatiku berbelok? Apakah aku bisa membedakan mana tangan kiri dan tangan kanan? Dan biarlah ujilah aku Tuhan, sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa terdahulu, termasuk bangsa umat pilihan Allah Israel, di dalam kehidupannya, tatkala mereka menjadi bangsa yang dipilih Allah, tetapi kehidupan mereka seringkali tidak sesuai dengan statusnya sebagai umat yang dihususkan Allah, yang dipilih oleh Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai 22 yang berbunyi, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Di dalam banyak aspek hidup, kita seringkali mengejar harapan, mimpi, cita-cita, keinginan, kemauan, bahkan ambisi yang sedemikian tinggi. Di dalam mencapai seluruh yang kita inginkan, seringkali kita berpikir seperti kacamata kuda, mengejar sesuatu hanya apa yang kita mau lihat, sehingga secara tidak sadar menutup bagian-bagian yang Tuhan mintakan. Kita melihatnya, kita mengujinya, kita menelitinya. Bukankah tatkala Yesus dicobai di padang gurun, itu adalah ujian pencobaan yang diberikan oleh iblis kepada Yesus Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Bagaimana merubah batu menjadi roti. Bagaimana tatkala Yesus diminta menyembah, maka seluruh isi kota menjadi milik Yesus. Bagaimana Yesus diminta untuk menjatuhkan diri ke bawah dan malaikat akan menatang dengan berbagai segala kekuasaan Tuhan yang dinyatakan. Di sini kita bertemu dengan ujian hawa nafsu. Makanan berbicara tidak hanya makanan, tapi semua yang kita terima, yang kita pakai, yang kita kenakan. Mengubah roti menjadi batu adalah ujian bagaimana kita ingin memiliki banyak aspek yang sifatnya buat keinginan. Kalau makanan berarti tentang hawa nafsu lidah. Kalau kemudian pakaian berbicara tentang hawa nafsu daripada mata. Tapi kalau kekuasaan berbicara tentang hawa nafsu kepada kedudukan. Semuanya harus diuji. Mimpi baik, cita-cita baik, keinginan baik, kehendak baik, kerja keras baik. Berjuang mati-matian baik. Tetapi tatkala kita tidak menguji segala sesuatu, sebagaimana kita boleh belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Bukankah Rasul Paulus seorang pekerja keras, seorang yang rajin, seorang yang berpengaruh, seorang yang berpendidikan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Bahkan hatinya dan hidupnya melawan Allah. Setelah dia dipertemukan dengan Kristus dalam perjalanan ke Damsik, dijatuhkan dari kuda tunggangannya, dibutakan satu jangka waktu tertentu, dia tidak bisa melihat banyak aspek. Mengapa Tuhan butakan? Secara fisik, betul. Paulus diizinkan oleh Tuhan buta matanya beberapa saat. Namun ada makna yang jauh lebih dalam. Bagaimana Paulus supaya menelisik kembali, menguji kembali, melihat ulang kembali, mengevaluasi hidup dan dirinya. Apa yang dilihat, apa yang dikejar, apa yang digenggam, apa yang kemudian jalan yang dilaluinya. Apakah itu benar? Dan itu adalah ujian Paulus yang kemudian dia bertobat, berbalik arah dari mengejar segala sesuatu untuk dirinya. Kemudian dia menjadi rasul Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau kita berbicara tentang cita-cita dan mimpi kita, seringkali itu baik untuk kita. Tapi apakah itu baik untuk orang lain? Salah satu jemaat bercerita tentang bahwa dia diminta untuk menandatangani ada pembangunan ruko di samping rumahnya. Padahal itu adalah rumah, perumahan. Secara izin itu hanya boleh 2 lantai atau paling 3 lantai. Tapi diingin dibuat 4 lantai. Lalu kemudian menjadi sebuah persoalan kalau dibangun ruko
ataupun tempat kos yang sifatnya 4 lantai, itu akan bisa merusak bangunan kiri dan kanan. Bisa bergetar, fondasi digali, tetapi fondasi samping kiri kanan tetangga itu bisa berubah. Dan disinilah kita melihat kalau orang hanya memikirkan diri sendiri, dia tidak akan memikirkan tetangganya. Bagaimana cita-citanya tercapai, tetapi cita-citanya itu bisa merugikan orang lain. Demikian juga sewaktu kita kaya, ingin menjadi kaya. Seringkali di sana terjadi kong kali kong. Ada orang yang dirugikan, produsen yang dirugikan, konsumen yang dirugikan. Kita menjadi seorang sales yang hanya menawarkan, tujuannya bukan untuk kebaikan konsumen, tapi tujuannya agar kita mendapatkan penghasilan yang jauh lebih banyak. Maka itu sama seperti juga Paulus. Seluruh yang dikejarnya adalah untuk kepentingan diri. Kita dipanggil dalam mengejar segala sesuatu. Ujilah di hadapan Tuhan, apakah itu berdampak baik kepada banyak orang atau hanya baik untuk kita sendiri. Ayat 22 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kalau berbicara tentang menguji segala sesuatu, apakah yang kita kejar, yang kita raih, yang kita genggam, itu membawa kebaikan kepada orang lain, kepada diri sendiri, atau sebetulnya tindak kejahatan yang dibungkus atas nama mimpi, atas nama cita-cita, atas nama harapan, atas nama mengejar masa depan yang lebih baik, sehingga dihalalkan segala cara. Kita melihat tayangan terbaru bagaimana korupsi itu sampai mencapai 13 triliun lebih, dan uang yang kemudian ditampilkan di bagian kejaksaan itu tinggi uang yang 100 ribuan itu sampai 2 meter tingginya. Lebarnya saya tidak tahu berapa. Tapi itu seperti udah tumpukan beras. Itu uang. Dan orang bisa korupsi sedemikian luar biasa. Mengapa? Karena hanya mengejar mimpi, cita-cita untuk kepentingan diri. Sehingga segala perkara dihalalkan, segala perkara ditempuh yang haram, yang keliru, yang jahat, yang merugikan, yang melukai orang lain. Itu dilakukan. Mengapa? Karena pikirannya hanya tentang diri sendiri. Seseorang yang sudah menjadi anak Tuhan, hidupnya harus teruji. Tidak hanya kita terus mengejar mimpi-mimpi kita, harapan kita, ego kita, keinginan kita. Sesungguhnya itu semuanya adalah hawa nafsu yang merupakan kejahatan di hadapan Allah. Sahabat seperjalanan, setiap kita sedang berjuang mengejar, memang berbicara tentang kebutuhan, memang berbicara kita perlu, memang berbicara tentang banyak aspek. Tapi bukankah setiap manusia pun berjuang untuk hidup yang lebih baik? Tetapi jangan sampai kita berjuang menjadi orang ingin mencapai hidup yang lebih baik, tetapi membuat orang hidup terpuruk, membuat orang hidup di dalam kejatuhan, membuat orang iri hati, membuat orang lain terluka, membuat orang lain dikhianati, membuat orang lain dikecewakan. Karena seluruh pencapaian kita itu ada dampak akibat kepada lingkungan, kepada sekitar, kepada orang-orang terdekat, kepada mereka-mereka yang memakai jasa apa yang sudah kita lakukan. Biarlah kita menjadi pribadi sebagaimana firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Kita tidak hanya berjuang hidup mencari kemuliaan diri, tapi kemuliaan Tuhan. Bahkan di tengah kekurangan, di tengah kesulitan, kita berjuang agar hidup kita tetap menjadi pribadi yang teruji di hadapan Allah. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa berharap sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.